lagi nih sama aku Susiasi Ehan Brenda. dan ada Jennifer Daru. Yeay. Welcome to I Will Feel the Thing. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama JJ ya, panggilan akrabnya ya. JJ. Nih JJ sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang ini aku lagi siapin buat, kemarin tuh aku sempat bikin buku. Sekarang lagi siapin buat movie premiere nanti tanggal 12 Juli. Yang ceritanya dari buku itu ya? Dari buku itu Keren. sendiri. Jadi Terus? diadaptasi buat ke movie. Ini buku yang tadi. Ini bukan tadi, Ah. tapi nanti buat dijadiin movie. Oh, ini mantan kamu? No, Oh, bukan. Cakep banget kalau mantannya kayak gini. Itu aktor. Oh, Itu itu juga aktor. mawar kalau Iya, kayak iya, gini. iya. Oh, Lucu-lucu dia aktornya banget. ya. Iya. Oke. Jadi ini orang-orang yang di dalam sini bukan orang-orang sungguhan. Oke. Jadi cuma pemeran. Pemeran ya? gitu, iya. Cuma kamu aja yang sungguhan di situ ya, Jay? Iya. Iya, benar-benar. Iya, dari ceritanya. Nah, By the way, ini tentang buku Hope nih yang kamu Oke. keluarkan. Itu ceritanya tentang apa aja? Terus itu terinspirasinya ada dari orang lain atau bener dari kamu sendiri kan memang ceritanya tadi kamu bilang kan ada dari beberapa teman. Iya. Nah tapi secara garis besar tuh misalnya 70% atau 80% itu dari pengalaman pribadi atau memang kamu dengar dari cerita dari teman-teman yang lain? secara garis besar itu pengalaman pribadi. Hmm, Tapi ya secara garis besar dan itu tentang taking back your life from manipulative and abusive partner. Jadi bagaimana kamu bisa kembali setelah kamu mengalami yang namanya abusive relationship, toxic relationship, habis itu pelakuannya tidak menyenangkan gitu kan. Yang bikin kamu mikir kalau kamu tuh nggak deserve buat hidup ataupun nggak deserve buat dicintai kayak gitu kan. Itu buku itu benar-benar bisa mengencourage kamu atau mengedukasi semua wanita supaya bisa keluar dan berani speak up buat say no gitu loh buat toxic relationship kayak gitu ya. Berarti sekarang JJ ini adalah seorang penulis, terus director juga jalan-jalan? Enggak, Untuk di director, movie-nya tapi gitu? director ada PH-nya sih. Oh Dia iya, ada iya. PH-nya sendiri. Nah untuk di movie itu kamu main di situ juga nggak? Iya, main di situ juga. Sebagai pemeran utamanya ya dari si tokoh buku salah ini ya? satunya. Salah satunya. Oh ini dia bukunya nih. Ya, oh. Ada Indonesia. Ada Thailand juga. Ada. Yang akan ini kan. Kaki papan. Yang akan kedua hal. Kumpapan. Yang memang yang hal. Oh, Iya. Ih, keren. Translate ada di bawah. Cong serius Cong kita jadi bawah nih Cong. Itu luar biasa banget Iya. loh ya. Masih Enggak. muda, Masih bertalenta, muda. jadi penulis, sekarang mau jadi movie loh bukunya. Terus Iya. juga kalau nggak salah Miss ini juga ya. Oh iya, Miss. Iya kan? Miss Apa? Putri. Miss Sport. Beauty. Miss Sport. Miss Indonesia. Tourism. Miss Tourism Miss ya deh. Pariwisata, Maksudnya 2015. Nah, Iya. sebelum jadi penulis nih, Ya. JJ sibuk ngapain aja? Selain putri-putriannya tadi Ya, ya, sport tourism, terus ngapain lagi? gitu-gitu. Oke, jadi sebelum itu aku pernah kerja sebagai banker di salah satu bank Indonesia. Oke, wow. Terus kemudian dari situ aku juga disupport sama bos aku buat ikut-ikutan salah satu Putri Indonesia, Putri Pariwisata. Aku ikutin pemilihan-pemilihannya sampai akhirnya aku benar-benar keluar jadi pemenang dari Putri Pariwisata Indonesia Sporty 2015. Terus di situ baru aku menjajal karir aku di dunia entertainment lebih lagi. Kayak gitu. Terus aku oke. ikutan ajang internasionalnya di 2016 Miss World Beauty Queen. Aku juga keluar sebagai pemenang di Cape Runner Up. Cool. Waktu itu bawa nama Indonesia. Terus sama beberapa award juga kayak Best Talent, abis itu Best Fashion and Costume, Best Catwalk dan sebagainya. Iya. Nah, pas dinobatkan sebagai Miss Sport Tourism itu kegiatan apa tuh yang meng-highlight kamu mendapatkan dinobatkan sebagai Sport Tourism, Putri Sport Tourism itu? Pada saat itu aku dipilih jadi Miss Sport Tourism itu karena berdasarkan keterampilan aku di dalam dunia olahraga ya. Waktu itu aku benar-benar aktif banget di antara semua finalis. Aku aktif banget kayak adventuresnya dapet gitu. Oh, Jadi ya. aku dinobatkan sebagai pemenang, salah satu pemenang Miss Sport Tourism. Ya itu ngapain tuh kegiatan Iya, sportnya tuh, ngapain aja, adventure-nya seperti apa? Diving. Oh, anak laut ya. Iya, kayak gitu-gitu. Terus Ih, dari nyelam-nyelam gitu kakak berani. nyelam nyari ikan gitu. Tapi katanya nih seorang JJ itu suka dengan dance musical. Serius. Nah, seperti biasa apa ya. sih? Itu kayak nyanyi sambil dance atau kayak gimana tuh?
Iya, dance musical mungkin lebih ke dance theatrical ya. Oh, Atau theatrical. drama musical. Oh, no. Yang drama musical itu ya. Jadi acting ada nyanyinya, abis itu ada dance-nya juga. Itu namanya drama musical. Kayak gitu-gitu nggak sih? Iya. Kayak pakai gerakan. Iya, tapi gitu-gitu. biasanya kalau kita drama musicalnya itu rekaman dulu. Oh. Iya, soalnya kan pasti I banyak see. per part-partnya kan. Iya. Dan Jadi gerakannya nggak- kan banyak tuh pasti. Iya. Kayak gitu. benar-benar. Jadi kita rekaman dulu dan drama musikal aku itu yang nggak bukan cuman yang cantik-cantik kayak gitu-gitu doang gitu. Iya. Bisa yang aku dari atas turun ke bawah pakai sling kayak gitu. Oh, Jadi kayak- jadi emang benar-benar Keren proper sih. ya. Iya, jadi Benar-benar bener-bener di proper. stage banget, terus yang bener-bener audio set tuh kayak teater gitu kan. Iya. Kayak gitu. Terus saya pada rekaman dulu semuanya. Luar biasa Keren banget ya. multi talenta banget ya. Kalau kita kan kalau udah agak slay dikit baru kayak bisa joget, bisa Iya. nyanyi gitu ya. Kalau ini bener-bener jadi aktrisnya gitu, Bener, aktornya gitu. multi talenta banget. Keren. Nah, nih J, di pertengahan kita ngobrol ini kita Iya. punya games buat Aduh, JJ paling nggak bisa ya. nih. Gamesnya apa ya? Iya. Ya oke, langsung aja kita mainkan. Ini dia gamesnya. Cari kata. Jadi nanti ini kalian susun kata dari sini, dari huruf-huruf ini, susun katanya itu adalah yang sekitar dari sini sampai sini ke Kita organ tubuh, tapi dari sini sampai sini aja kepala. Oke. Ya? Ini Oke? kepala. Iya, leher maksud gue, leher Ya, dari sini sampai kepala. Leher sampai rambut, Oh, iya, ya, oke. oke, organ ya. Organ. Siap. Kalian harus susun cuman 1 menit aja. Ya, Oke. 30 detik lah. 30 detik sebenarnya biar emang lama. challenge, namanya Iya. challenge, enak aja loh. Challenge. 3, 2, 1, dimulai dari sekarang. Langsung susun, ayo susun, ayo susun. Oke, iya, 30 detik, masih ada waktu. Ayo, siap. Makin banyak katanya, makin menang. Oke, itu udah 1 kata, ya oke. Makin banyak. Makin banyak, makin menang. Ayo, satu lagi, ayo terus susun. Ini udah ya? Ini nih. Oke, udah. Siap. Tunggu, 6 detik kayaknya lagi, belum. 6 detik. 4, 3, 2, 1. Oke, kita susun ya. Apa tuh? Oke, kita susun. Coba yang ini dulu. Dari KJJ dulu. Coba. M A T. Oke, mata. 1 poin ya, benar. Yeay. Terus Itu ada satu lagi. lagi. Satu lagi. Kurang lengkap. Oh, kurang lengkap dia. Oke. Bla bla bla. Ya, mood. Oke. Oke. Harusnya mulut ya kayaknya. Easy ya. Tel. Tel nggak? Tel nggak? Lu kok 1 ya? Iya. Telnya apaan lu nggak jelas. Dan pemenangnya adalah JJ. Berarti kalah. Yang kalah dihukum. Hukumannya adalah tadi fotonya story itu kasih lihat juga dong. Nanti lo emang pembuktian bahwa lo nanti emang bener foto jelek. Foto beneran, Cong. Iya, cepet. Sama gue fotoin. Eh. Bener. Di sini itu. Pakai filter lagi aja. Cong, nanti Gak ada, jodoh gue hilang, Gak ada. Gak ada juga. Pakai filter. 1, 2. Nah, posting. Nih ya, posting story ah. Iya. Posting story. Kasih lihat dong posting story. Ya udah ya. Jodohku, kamu jangan ilfil ya jodohku. Yeay. Kurang ajar ya. Oke. Udah yuk lanjut yuk kita. Udah posting ya. Iya benar. Gue M. Cek dulu, Ih, kok cek ini dulu. close ya? Udah posting. Bar ya. Langsung aja deh kita ngobrol lagi deh. Nanti Ayo, kita ayo, lanjut kita ngobrol lagi ya. Kita dengerin cerita dari JJ. Akhirnya sih posting Posting ya. Posting. Udah posting belum? Kalah kan kau udah. Translation JJ menang. Menulis kata-kata. Ya penulis Jam pasti udah bisa menulis kata-kata ya kan. Benar. Menulis masa depan juga udah bisa ya kan. Ya. Oke, nih kan kita lagi ada hot news nih ya. Kayaknya ini menjadi berita internasional ya. Soalnya ada salah satu penyanyi dari Oke. Hong Kong namanya Coco Lee. Oh, Itu dia kayak katanya depressed terus bunuh diri segala macam. Cewek. 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 Karena itu tekanan dari pasangannya sendiri. Nah, menurut JJ nih seorang JJ yang memang berkutik di bidang itu, bukan di bidang itu ya, pernah mengalami ya. Iya, toxic berpengalaman. relationship. Nah, kayak gitu-gitu. Itu menurut JJ gimana nih? Pandangan JJ tentang cewek sampai bunuh diri. Katanya JJ juga pernah sempat mau melakukan hal seperti itu yang serupa. Iya. Nah, beneran itu gimana sih, tuh Allah. perasaannya?
Gimana? Maksudnya kenapa bisa memutuskan untuk kayak gue mau akhir hidup aja deh kayak gitu loh, kok Iya, sampai iya, ada iya, di titik sampai di itu. tahap itu. Gitu loh. Karena waktu itu pada saat itu benar-benar yang namanya depresi, benar-benar depresi sampai yang udah nggak tahu lagi mesti ngapain. Terus aku sendiri juga waktu itu lagi di Europe, aku udah coba melakukan suicidal things itu sampai 3 kali. Ya ampun. Ya, Aduh, ya tapi puji Tuhan ya, aku benar-benar kayak bisa mau dibilang ini kayak mukjizat atau memang belum takdirnya ya. Jadi masih sisa selamat sampai sekarang. Jadi waktu itu sempet di Europe itu aku percobaan pertama tuh kayak pengen terjun ke rel kereta bawah tanah, tau nggak? Ya, rel kereta bawah tanah. Gara-gara tuh aku udah bener-bener seharian nangis dari malam sampai pagi. Bener-bener nggak tahu mesti ngapain karena aku kan baru putus sama mantan aku yang kemarin. Terus udah gitu aku tahu ternyata H+1 setelah dia putus, dia bisa-bisanya ketemu ketemu cewek dari dating apps. Dan kamu tahu tentang itu? Iya. Aku tahu, dan dia dengan bangganya bilang itu. Dia nggak berarti Dan perasaan. iya, Wajar terus banget ya. H+2 setelah dia putus sama aku, itu dia pijit plus. Di Dan Bangkok. how do you know that? Kayak dari mana kan kalian udah putus di sana? Oh, dia masih sempet texting aku kok. Oh, memang Jadi sengaja buat kayak- manas-manasin Iya, kayaknya. kali ya. Nggak paham juga sih Iya, apa iya. ya kan. Cuman dia memang sempet waktu itu texting aku. Terus sampai dia bilang, how are you? Bagaimana kamu? Apa segala macam kayak gitu-gitulah intinya. Terus aku merasa aku kayak grieving ya kan. Soalnya ini 6 tahun pacaran, Bu, Iya. ya kan. Tapi dia dengan gampangnya malah melakukan itu gitu. Jadi aku di situ stres, depresi, kayak seakan-akan aku kayak merasa memang nggak guna. Memang kayak kemarin-kemarin itu aku sama dia itu aku kayak dimanfaatin doang, kayak gitu. Apalagi mungkin di Eropa kamu nggak punya siapa-siapa yang terdekat kayak gitu buat bercerita. Iya, terus udah gitu itu juga lagi musim dingin juga kan, Iya. winter. Terus segala macam aku juga kerja di sana gitu loh. Tapi kepo dikit ya. Ya, jadi pas kakak mau loncat dari rel kereta api, itu akhirnya kakak tersadar kah atau ada orang yang nolongin kakak waktu pas mau lompat itu? Kalau pas mau lompat aku nggak jadi gara-gara banyak orang di situ. Oh, oke. Jadi Banyak kakak orang. tersadar tersendirinya. Ya, tapi aku sambil nangis tuh. Akhirnya aku balik lagi ke hotel. Pas itu yang pertama, yang kedua waktu pas aku di Amsterdam, aku bener-bener udah lari ke arah bus. Bus dateng, bus yang itu di Amsterdam apa ya? Iya, Aku tram. tram, Gitu. ya. Aku lari ke situ, terus udah gitu aku diselamatin sama orang. Ditangkep. Oh ini itu yang kan kata JJ tadi dia 3 kali suicidal nih Iya, coba ya. hampir. Satu yang rel kereta, yang satu tram, yang satunya kamu mau cobain yang mana? Cobain Astagfirullahaladzim. kayak maksudnya kan kalian 3 kali hampir coba yang Iya, mana? iya. Loncat dari jembatan. Ya Allah. Itu waktu pas di Copenhagen, waktu pas di Denmark. Jadi di belakang hotel memang ada river. Terus udah gitu ada jembatan dan itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Jadi karena aku pikir kemarin itu ada yang nolongin aku karena banyak orang di jalan. Kali ini aku cari tempat yang sepi. Iya. Kayak gitu. Aku benar-benar udah di atas jembatan. Benar-benar di atas jembatan. Cuman tinggal dikit lagi itu aku udah bye-bye. Terus apa yang menyadarkan kamu ketika kamu oke, enggak deh, enggak Iya. saat ini kayak gitu. Nggak deh, gitu. Membatalkan. Believe it or not, aku nggak dengar suara. Jadi kayak ada 3 kali yang bilang jangan kayak gitu. Tapi ini nggak tahu ya, orang bisa percaya bisa enggak gitu kan. Ini kayak pengalaman spiritual aku sendiri gitu kan. Jadi aku kayak ngerasa Tuhan mau ada sesuatu gitu ngomong sama aku gitu kan. Jadi makanya mungkin aku dibilang kayak jangan gitu kan, jangan gitu. Aku benar-benar kayak ngerasa terngiang-ngiang. Aku tapi bingung gitu, siapa yang bilang jangan gitu kan. Terus pas ketiga kalinya pas benar-benar aku udah pengen loncat ke depan, itu jadi kan ini jembatannya begini, terus aku pengen loncat ke depan. Di situ sebenarnya udah ini jalan, Jadi aku kesini. Pas aku mau loncat bener-bener ke depan kayak aku udah ngirauin suara itu. Aku malah jatuhnya tuh ke samping, bukan ke depan. Ngerti kan? Jadi aku cuma harusnya loncatnya ke depan malah ngomong loncat tapi kalau ke samping. Iya, kayak gitu. Jadi kayak kaki aku sempet ke keserimpet gitu. Keserimpet sendiri gitu loh. Terus aku malah jatuhnya ke samping. Terus aku jadi nge-grab ininya pegangannya gitu. Terus akhirnya udah jatuhnya bener-bener duduk di samping sini. Jadi kayak apa sih gitu loh, maksudnya kayak mungkin ini belum waktunya gitu. Dari situ aku langsung nangis, aku balik ke hotel, aku telepon keluarga waktu itu. Nih kalau boleh tahu nih Ji, ada boleh nggak satu perlakuan yang bikin lo kayak nggak lupa nih seumur hidup kayaknya? Mungkin banyak ya, tapi yang paling gong banget tuh, yang paling gong banget yang bikin kayak wah gila nih gue diginiin kayak gitu kan. Iya benar-benar. Sebenarnya setiap momennya ada yang bikin Pasti gong ada. sih, ya kan. Jadi misalnya kayak gini,
Aku sebenarnya di sana kan kalau di luar negeri kita nggak pernah pakai IRT ya, ART, IRT ntar gue dong Iya. ART, asisten lah ya. ya kita nggak pernah pakai asisten rumah tangga ya kan, jadi kita apa kerjaan sendiri gitu Iya. kan. Aku masak di sana, habis itu aku juga nyuci, aku juga pekerjaan rumah lah pokoknya. Terus pada satu titik di kamar mandi tuh ada setitik doang di kacanya kayak noda, entah itu bekas cuci muka atau apa, pokoknya ada cipratan dikit gitu ya. Dia marahnya tuh bisa sampai yang kayak aku ngilangin kunci mobil atau apa gitu loh. Ngilangin duit ratusan juta Iya, ya? ngilangin duit ratusan juta. Ya sampai kayak gitu. Dia OCD apa gimana sih? Iya, kok sampai satu bercak aja. Iya, sampai satu gitu. becak aja gitu ya, sampai ngamuk, bener-bener ngamuk. Ngamuknya sampai bener-bener teriak ya, kayak Jennifer sampai kayak gitu loh, ngerti kayak. Terus udah gitu yang dilakuin adalah dia ngambil tuh kain lap, dilempar itu ke muka gue. Iya. Dilempar ke muka gue, terus dia bilang, kamu bisa lihat nggak ini tuh ada kotor dikit, dibilang gitu. Ini ada kotor, kan mata gue minus 4,25 ya, Bu. Kalau gue nggak pakai kacamata nggak kelihatan ya kan. Terus gue liatin cermin, apaan yang kotor ya kan, bener-bener nodanya titik gitu Ya loh, kayak ampun, burem banget, ngerti Iya. nggak sih? Terus udah gitu dia bilang, ini nih yang bikin gue nggak bisa tinggal lagi sama lo. Jadi dia tuh cari-cari alasan pokoknya, Iya. dia kayak gitu. Tapi menurut lo mantan lo itu ganteng apa enggak? Gimana? Gimana? Orang bisa komentar Review orang itu 1 jelek, sampai dia 10. ganteng apa enggak? Iya. 1 sampai 10 berapa dia? 7 lah. Ya elah. Right. Lo baru 7 aja banyak gaya ya. Tapi ya, pada akhirnya kan udah dimarah-marahin kayak gitu tuh Kak, ya kan segala macam. Nah, akhirnya apa yang akhirnya bisa Kakak tuh lepas dari si cowok itu? Apa yang memutuskan Kakak untuk lepas? Karena ada satu titik di mana dia bilang udah keterlaluan banget. Aku kan lagi sakit pada saat itu. Ya. Aku ada sakit kelenjar getah bening. Oh, Nanti iya. kita bahas. Aku ada kelenjar getah bening sakit. Waktu itu aku lagi di rumah sakit. Dia ninggalin aku. Padahal dia waktu pas aku di Bangkok, ini Januari bulan ini. Tahun ini Januari tahun ini. Aku lagi di Bangkok, terus aku pingsan. Tapi dia nggak sama sekali peduli. Dia nggak bawa aku ke rumah sakit. Padahal seminggu sebelumnya dia kecelakaan, ketimpa motor atau apa gitu, kakinya nggak bisa jalan. Aku yang bawa dia ke rumah sakit. Dia kayak gitu, aku yang bopong dia. Dia sempat pingsan juga, aku bopong dia dari kamar mandi ke kamarnya kayak gitu. Tapi pada saat seminggu kemudian aku pingsan, dia malah nggak nungguin aku dan dia malah pergi ke luar kota Pattaya sama cewek lain. Dia malah mantai di Pattaya kurang ajar. Iya, terus udah gitu dia bilang, ya kita kan udah nggak ada hubungan gitu kan, jadi gue nggak perlu care dong sama lo. Tapi maksudnya sebagai manusia lo Manusia, harusnya ada iya, human hati being nurani harusnya. kan. Terus udah gitu, maksudnya lu pernah, kita sama-sama pernah yang namanya di tahap in relationship gitu kan. Lu cinta sama gue cinta sama lu gitu kan. Gue pernah care sama lu gitu kan. Tapi masa iya nggak ada hati nurani gitu loh. Bener. Pada saat itu. Dan pada saat itu gue ke rumah sakit Bangkok Hospital gue sendiri. Bahkan gue nggak bisa ngontak teman-temannya dia karena menurut dia, buat apa lo ngontak teman-teman gue gitu. Lo mau cerita-cerita yang buruk tentang gue gitu. BTW Kakak sakit kan tadi bilangnya. Getah bening. Getah bening. Itu sakit udah berapa lama? Udah lama sebenarnya, jadi aku dari 7 tahun yang lalu memang udah punya ini ya kan. Terus udah gitu udah sembuh, bener-bener totali sembuh. Itu juga waktu 7 tahun yang lalu sadarnya tuh nggak sengaja gara-gara supervisor aku ngeliat tuh aku masih jadi banker. Supervisor aku ngeliat di sini kok ada benjolan gede banget Cek gitu kan. Dibawa ke dokter, diminumin antibiotik dan segala macamnya nggak mempan. Dokternya bilang, ya udah kamu kalau saya nggak mempan, kamu tes biopsi ya, gini segala macam. Ya nggak tahu ya benar itu jadi kayak kelenjar getah bening dan ternyata aku ada keturunan cancer juga. Oh. Kelenjar getah bening. Jadi Ya yang karena sama. setahu aku semua manusia tuh pasti punya kelenjar Kelenjar getah getah bening. bening. Iya, benar. Karena itu kan kelenjar yang melindungi kita dari virus-virus yang masuk. Betul. Nah kayak gitu. Tapi- Cuma kalau memang dia udah over apa kayak gitu ya. Jadi cancer. Jadi cancer. Kalau nggak diobatin dan taunya terlambat kayak gitu. Ternyata dari keluarga aku Emang ada genetiknya. ada. Jadi papanya mama meninggal gara-gara kelenjar getah bening. Oh. Kayak gitu. Terus dari keluarga papa pun meninggal juga ada yang dari cancer kayak gitu. Jadi pada saat itu karena pola hidup juga, pola makan ya kan nggak teratur dan segala macamnya, aku kena 7 tahun lalu. Tapi kemudian aku kayak berobat 1,5 tahunan, aku sembuh karena itu masih tahap-tahap awal kan Iya. dapatnya. Udah sembuh, 7 tahun kemudian aku dapat lagi. Jadi ini relapse. Relapse. Jadi waktu pas Januari kemarin aku di Bangkok Hospital, aku Yang bikin kamu pingsan itu. sampai dugaan
pneumonia, udah nyebar ke paru, sama meningitis. Kayak gitu. Terus akhirnya aku dibawa dari Bangkok Hospital, ditransfer ke rumah sakit di Indonesia. Jadi semangat. Cancer tuh bisa disembuhkan karena pikiran kita, makanya mungkin kemarin pemicunya juga kan dengan kamu di abuse, dengan depresi, toxic relationship-nya, jadi Iya. stresnya makin kayak Iya, karena kalau misalnya orang-orang yang ada sakit kelenjar getah itu nggak bisa stres, nggak bisa depresi kayak gitu-gitu. sampai ke tahap psikolog segala macam nggak? Iya, aku ke psikolog sama psikiater, dan di psikolognya itu aku sampai tes juga psikologi dan segala macamnya. Aku ada borderline disorder. Jadi borderline disorder ini penyakit mental juga, tapi ini lebih cenderung ke menyalahkan diri sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa ketawa-ketawa nih sekarang gini, tapi kalau misalnya pas lagi di belakang aku bisa sedihnya tuh bener-bener sedih banget, sampai yang benar-benar nggak bisa balikin moodnya sendiri gitu loh. Terus dari gitu ada satu titik kalau misalnya aku lagi sedih banget, aku bisa ngerasa aku nggak guna. Apa sih yang udah gue lakuin gitu, aku nggak guna, aku nggak pantas buat hidup kayak gitu loh. Itu borderline disorder. Jadi keinginan buat bunuh diri itu selalu ada kayak gitu. Serem juga ya. Iya, makanya orang-orang yang kena ada borderline disorder itu nggak bisa sendiri sebenarnya. Iya, kamu harus ditemenin terus ya. Dan sampai sekarang aku pun masih konseling ke psikolog, aku juga masih ke psikiater kalau misalnya memang sampai yang udah parah banget. Tapi aku nggak konsumsi obat dari psikiater karena apa? Itu bertentangan sama limfoma aku. Iya. Jadi aku serba salah sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau aku mau nyembuhin mental health-nya dengan obat nggak bisa juga gitu Nggak kan. bisa, Jadi karena ya, kita pentingnya ya. jadi aku terapi aja kayak gitu. Jadi kak, kan sebagai netizen yang ngelihat kakak yang udah pernah ngalamin toxic relationship, pasti kan netizen juga bertanya-tanya gimana sih kak caranya agar kita tuh gak terjebak gitu dalam toxic relationship itu tadi. Gimana cara dari kakak sendiri? Supaya nggak terjebak atau supaya bisa keluar kali ya dari toxic benar. relationship. Pertama kali kalau kita udah terjebak nih, udah terlanjur terjebak dalam toxic relationship, yang pertama kita lakukan adalah kita bisa sadar kalau misalnya kita tuh nggak pantas diperlakukan seperti itu. Harus sadar dulu ya. Harus sadar dulu. Jadi sebenarnya percuma kalau teman-teman terdekat, keluarga kasih tahu, oh dia nggak baik, dia tuh ngelakuin lu kayak gini-gini. Tapi kalau dari kita sendiri nggak sadar kalau kita tuh nggak pantas diperlakukan seperti itu, ya kita nggak bakal bisa keluar gitu kan. Satu, mesti sadar dulu. Terus kedua, gimana sih caranya bisa sadar? Cintain diri kamu sendiri. Jadi jangan mencintai orang lain, tapi kamu mesti mencintai diri kamu sendiri. Love yourself. Kamu mau diperlakukan seperti apa, gitu kan? Itu yang bikin kamu, oh ternyata gue nggak pantas ya dicintai cuma segini doang. Iya. Gitu. Gue mestinya tuh gue bisa lebih gitu kan. Gue berharga, gue punya value gitu kan. Jadi akhirnya dia bisa keluar dari toxic relationship itu walaupun susah sebenarnya. Tapi I believe orang-orang yang dalam toxic relationship itu pasti ada apa ya namanya titik poinnya sendiri, nanti dia bakal bisa keluar dari situ. Agree. Totally agree. Iya, kayak gitu. Dan kalau misalnya yang belum masuk ke dalam toxic relationship, kamu mesti kenali dulu gejala-gejalanya. Gejala kayak red Buat flag. mitigasi Iya, red ya, flag-nya, red red flag-nya. flag. Kalau misalnya udah yang kayak ngatur-ngatur kamu, nggak boleh ini, terus udah gitu Udah body posesif. shaming, posesif, udah gitu udah ngatur-ngatur. Kok kamu looknya jelek ya? Kamu masih bagusan kayak gini deh. Kok kamu looknya lebih bagusnya nggak lebih bagus daripada dia ya gitu. Itu kan berarti udah membandingkan kayak gitu. Iya benar-benar. Nah nih Jay, pesan untuk kira-kira kamu ada pesan nggak yang mau disampaikan buat teman-teman, saudara kembar atau keluarga yang udah support kamu selama ini nih untuk berjuang sampai titik ini nih, kayak gitu. Aku cuma mau bisa bilang, sebenarnya ucapan terima kasih itu nggak cukup sebenarnya ya. Ya mereka benar-benar support aku sedemikian rupanya sampai kayak kembar aku tuh benar-benar support aku habis-habisan gitu. Aku bikin buku, dia support. Aku bikin terlibat dalam movie juga, dia support. Ya kan, film ini juga dia support. Kembar aku benar-benar number one my support system gitu kan. Terus kedua juga ada teman-teman aku yang lain kayak di ruang inner circle aku kayak ada Rian, Elvia, Eti, Luka, Sawan segala macam. Itu juga ada di saat aku benar-benar down banget. Mereka ada, ayo semangat, ayo keluar, kayak gitu-gitu loh. Jadi thank you aja itu nggak cukup sebenarnya buat mereka. Tapi I just wanna say I'm blessed to have you all, kayak gitu. Sweet banget ya teman-temannya. Oke, teman-teman I Will, kita udah ngobrol panjang lebar nih sama JJ ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan nih teman-teman juga terinspirasi dengan wanita hebat ini, salah satu wanita hebat ya menurut gue, karena dia bisa melewati proses hidupnya yang sungguh berat ya, apalagi dia mencoba suicidal 3 kali loh, gila. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Nggak boleh Nah, ditiru.
Tapi kalian boleh tiru survival dia seperti Survival apa dia ya seperti kan? apa. Dengan baca bukunya ya. Iya, Hope. betul. Dan jangan lupa nonton nih nanti ya kan? Tanggal berapa? 12 Juli premiernya. 12 Juli. premier. Hope. Oke, Wow. Hope. Nah, sekarang kita mau ajakin JJ spin the wheel. Ya. Di I will spill the tea ya kan. Oke. Nah, nanti tuh ada beberapa tantangan yang kamu harus lakukan. Tapi wheel itu kamu yang muter sendiri ya. Oke. Oke, penasaran? Iya, penasaran. Iya, oke. Ayo kita main spin the wheel. Yeay. Kenapa diam? Gue udah nunggu, Ehan nih semangat Kan nih. biasanya lu ngomong, jadi Oke. kan gerakan aja. Oke, kita balik lagi nih di Spin the Wheel Yeay. sama JJ. Oke. Nah, JJ aturan mainnya, jadi kamu puter ini sekuat Puter, tenaga. ya. Nanti dia akan berhenti dan kamu harus lakuin challenge yang ada di sini yang Betul. sesuai dengan jarum ya. Harus dilakuin ya. Betul. Tidak ada tanpa terkecuali. Nah, nggak bisa dipilih juga ya, random. Udah, oke? Oke, Udah silakan, JJ. siap? Bang, Oke. Udah siap? Ya, oke. Spin Set the wheel. Kira-kira yang mana ya, Han? Dapat 10 juta. Ada nggak? Aduh. Nggak ada. Aduh. Dapat 10 juta nggak ada, minjem 10 juta iya. Iya, benar. Bukan, Bukan. Liatin. Dari Buka. dari Instagram. Buka, Iya, dari Instagram. Dari Instagram. Gak ada Buka. apa kok ini gak ada apa. Masa Ya, tuh, ini nggak ada jangan apa. dilihat, jangan dilihat Nggak, ya. nggak. Sekarang kamu ada yang Oke. deketin nggak? Enggak. masa sih? Enggak. Berarti belum move on ya, Cil? Udah move Enggak, on. udah move on. Gila aja kan. Oh iya. Cuma emang Tapi pengen belum ada yang sendiri deketin. Ya, dulu. pengen karir aja dulu. Oh, karir Oh, dulu. iya. Buat I diri see. sendiri dulu Oke, aja. boleh dong dilihat. Mana ya DM-nya? Kasih tunjuk juga ya. Iya dong. Teman-teman I will. Wow. Gak ada. Ya udah gini Dan dong. terakhirnya ya. Dan terakhirnya teman-teman aja kemarin. Oh teman-teman sih, ya, oh ya aman Iya. aman. General. Jonathan siapa sih Jonathan? Temennya kali. Kita kecil dong. Beneran berarti nggak ada apa-apa sama Gak ada Jonathan? apa-apa, Nggak teman ada. aja Wah. ya. Teman-teman. Oke, udah mudah-mudahan ada episode selanjutnya tentang Iya, Jonathan. bener banget ya, next Oke. episode. Well, Jennifer sudah membuka Yes. isi DM terakhirnya bersama Kang Jojo. Jojo. Nah, terima kasih JJ atas waktunya, ceritanya, Terima kasih. inspirasinya buat teman-teman Betul. yang mungkin masih terperangkap ya, Betul. belum bisa keluar dari toxic relationship ya. Oke, nah sampai ketemu lagi sama aku Sisi Han Brenda. dan Jadi berderet. Darren. Sampai ketemu lagi di I Will Spill the Tea. Dadah!